Selamat pagi Ibu Kristina Purwanti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Leonardo Aditya Wihan bersama teman-teman saya. Nama saya Widya Natalia. Nama saya Kenny Johnson. Perkenalkan, nama saya Stefan Anggawinata. Nama saya Albert Kurniawan. Akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Proses Thawing Terhadap Karakteristik Daging Sapi Beku. Tujuan penulisan makalah ini di samping untuk mencari jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang ada, juga untuk memenuhi tugas K3 dan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia semester akselerasi 2019-2020. Berikut adalah abstrak dari makalah kami yang berisi intisari dari keseluruhan makalah ini. Dan berikut ini adalah hal-hal yang menjadi garis besar presentasi kali ini. Untuk latar belakang kami, daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan gizi cukup tinggi sehingga rentan mengalami kerusakan oleh mikroorganisme dan perlu diawetkan dengan cara dibekukan. Daging sapi beku harus melalui thawing agar lebih mudah untuk diolah serta dapat mempertahankan kualitasnya. Masing-masing metode thawing dapat memberikan pengaruh karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan membandingkan masing-masing pengaruh metode thawing terhadap karakteristik fisik dan kimia daging sapi guna mendapatkan metode thawing terbaik yang mempertahankan kualitas fisik dan kimia pada daging sapi. Penelitian ini ada 4 poin rumusan masalah yang sekaligus menjadi pertanyaan penelitian, yaitu apa saja metode yang dapat dilakukan untuk proses thawing, bagaimana metode itu mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia daging sapi, serta perbandingan antara keduanya. Penelitian ini dilakukan pada daging sapi yang tidak termasuk bagian iga, buntut maupun yang memiliki tulang dengan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, daging sapi segar ditimbang terlebih dahulu dan diukur. Kemudian dimasukkan ke dalam jenis plastik yaitu PP, dibekukan selama 3 hari. Kemudian dilakukan 4 perlakuan thawing yang berbeda seperti yang tertera pada slide. Kemudian dibandingkan satu sama lain dan diberi nilai rank. Metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami adalah metode studi pustaka dan eksperimen. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengambil data sekunder dari penelitian menggunakan daging sapi yang sudah dibekukan selama lebih dari 12 bulan dan disimpan dalam lemari pembeku pada suhu 19 derajat Celcius. Metode eksperimen dilakukan untuk mendapatkan data primer yang meliputi susut berat, susut volume, dan warna. Teori yang kami dapatkan dari Suparno tahun 2011 yang disitasikan oleh Hafid et al. Pada tahun 2018 mengenai drip yang berasal dari nutrien yang terdapat pada daging yang hilang bersama dengan air pada saat ditawing. Teori yang kami dapatkan dari Diana et al. Tahun 2011 mengenai perubahan kualitas daging pada saat proses thawing. Teori yang kami dapatkan dari Suryaningsih tahun 2010 yang disitasikan oleh Hafid et al. Pada tahun 2018 mengenai beberapa cara melakukan thawing pada daging beku. Dan teori kami dapatkan dari Diana et al. Tahun 2011 mengenai beberapa metode thawing yang dikenal di masyarakat. Jadi penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan beberapa penelitian di slide sebelumnya bahwa thawing dapat dilakukan dengan refrigerasi pada suhu 3-5 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam wadah berisi air bersuhu normal sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian diletakkan di ruangan terbuka pada suhu 27 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam air hangat atau air panas. Teori yang kami dapatkan dari Purnomo tahun 2012 mengenai pengertian dari metode freezing. Teori yang kami dapatkan dari Bukul et al. Tahun 2007 yang disitasikan oleh Zuriati tahun 2011 mengenai tujuan metode pembekuan dan suhu yang digunakan dalam membekukan daging. Teori yang kami dapatkan dari Purnomo tahun 2012 mengenai kisaran titik beku pada daging, proses pembekuan atau freezing itu sendiri, dan 3 cara dalam teknik pembekuan daging. Jadi, penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini bahwa terdapat 3 metode pembekuan yang umumnya digunakan dalam proses pembekuan daging, yaitu daging berkontak langsung dengan udara dingin, pembekuan daging di mana berkontak dengan permukaan logam yang telah didinginkan, dan pembekuan daging dengan perendaman langsung ke dalam cairan pendingin atau menyemprotkan cairan di atas daging yang akan dibekukan. Teori yang kami dapatkan dari Brown pada tahun 2015 menjelaskan bahwa struktur daging sapi adalah kombinasi dari air, otot, jaringan ikat, jaringan adiposa, dan tulang. Teori kedua yang kami dapatkan adalah dari Soputan
pada tahun 2004, dijelaskan bahwa struktur daging sapi terdiri dari jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan. Jadi, penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini bahwa struktur daging sapi terdiri dari air, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan adiposa, dan tulang. Teori yang kami dapatkan dari Komara et al. 2009 menyatakan bahwa karakteristik fisik daging menjadi acuan penting bagi konsumen, yaitu meliputi warna, kampukan, tekstur, kekenyalan, dan kebasahan. Sedangkan menurut Sweety et al. Pengujian dapat dilihat dari daya ikat, pH, serta susut masak. Perbuati et al. Yang disitasi oleh Sweety et al. Menyatakan bahwa karakteristik fisik itu meliputi pH, daya ikat air, warna, dan kampukan. Dan sama seperti teori sebelumnya, dari Diana et al. 2011 menyatakan bahwa perubahan karakteristik terjadi saat proses thawing. Penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini dan akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik daging sapi beku yang akan diteliti meliputi penyusutan, yaitu susut berat, susut volume, dan susut masak, warna, daya ikat air, kampukan, pH, serta waktu thawing. Komposisi kimia yang dapat pada daging sapi meliputi variasi protein, lemak, karbohidrat, senyawa anorganik, dan nitrogen non-protein, serta kandungan air. Setelah proses thawing, komposisi kimia dapat berubah, tetapi tidak berubah saat proses pembekuan. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai parameter adalah kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan juga kadar protein. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan meliputi variabel bebas, terikat, maupun kontrol. Variabel bebas atau variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lain yaitu proses thawing, di mana akan ada 4 perlakuan berbeda yang akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu daging sapi beku. Nah, setelah itu, kontrolnya sendiri adalah daging sapi segar. Dari kami dapatkan dari Perhatini et al. Tahun 2020 mengenai arti dari thawing sendiri adalah pengembalian bahan baku atau produk seperti semula, dan teori yang kami dapatkan dari Aziz tahun 2018 mengenai thawing adalah penyegaran kembali pada daging beku. Jadi, penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini bahwa thawing adalah penyegaran kembali dari daging beku yang memungkinkan terjadi secara kimia dan fisik. Yang kami dapatkan dari Muntadin dan Augustin-Warno tahun 2010 yang disitasi oleh Perhatini et al. 2020 menyatakan bahwa daging beku adalah daging yang dibekukan pada suhu minus 12 derajat Celcius. Sedangkan menurut Diana et al. 2018 yang disitasi oleh Perhatini et al. 2020, daging sapi beku adalah daging yang dibekukan pada suhu minimal 18 derajat Celcius dan disimpan pada suhu minus 10 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini pertumbuhan mikroorganisme akan terhambat. Jadi, penulis mengambil kesimpulan yang relevan bahwa daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi yang sudah dibekukan pada suhu minus 10 derajat Celcius dan akan diberikan proses thawing. Teori yang kami dapatkan dari Nugroho et al. Tahun 2012 mengenai definisi dari daging sapi segar. Teori yang kami dapatkan dari Hadi Wiyoto tahun 1983 yang disitasi oleh Imania dan Gunawan tahun 2015 mengenai ciri-ciri daging sapi dari warna, kenampakan, aroma, dan tekstur. Teori yang kami dapatkan dari Hadi et al. Tahun 2011 mengenai ciri-ciri daging sapi dari warna, kadar air, aroma, dan cara penjualan. Jadi, penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini bahwa daging sapi segar adalah daging sapi yang tidak diberikan perlakuan apapun serta dalam kondisi yang sesuai dengan karakteristik daging sapi segar. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode-metode yang akan dilakukan untuk melakukan proses thawing untuk menjawab rumusan masalah 1. Proses thawing juga berpengaruh terhadap suhu karena pada daging membeku memiliki fase padat karena air pada daging membeku, sehingga digunakan metode thawing untuk mencairkan atau mengembalikan daging tersebut ke dalam fase air agar daging dapat diolah. Dari data dapat dari tabel, metode thawing dengan waktu cepat menggunakan air hangat P4 selama 19 menit dengan aroma P3 selama 29 menit, kemudian disusul dengan cara udara ruang P2 selama 2 jam 6 menit. Dan yang paling lama dalam melakukan metode thawing adalah menggunakan udara dingin P1 selama 6 jam 54 menit, di mana berdasarkan data perlakuan selama thawing yang memberikan waktu tercepat adalah dengan air hangat P4 selama 19 menit.
Dan yang berdasarkan data perlakuan selama towing yang memberikan waktu terlama adalah dengan udara dingin P1, yaitu selama 6 jam 54 menit. Akan dibahas mengenai metode towing yang akan mempengaruhi karakteristik fisik untuk menjawab rumusan masalah 2. Towing berpengaruh terhadap susut berat, di mana hal ini diakibatkan karena adanya air yang lepas dari jaringan otot pada daging yang memiliki massa tertentu. Proses penyusutan otot saat pembekuan juga mempengaruhi perubahan berat ini, di samping proses towing yang dilakukan. Dari data dapat dilihat bahwa penyusutan terbesar terjadi pada perlakuan 1, yaitu sebesar 6,67%. Hal ini terjadi karena waktu towing yang lama membuat proses keluarnya air lebih maksimal dan mempengaruhi berat. Sedangkan untuk penyusutan terkecil pada perlakuan 3 dan memberikan nilai kualitas terbaik. Proses towing juga berpengaruh terhadap volume. Hal ini diakibatkan karena perubahan bentuk yang terjadi saat proses towing dan mempengaruhi volumenya. Nah, penyusutan otot juga berpengaruh terhadap susut volume ini. Dari data dapat dilihat bahwa penyusutan terbesar pada perlakuan 4 yang diakibatkan karena heat shock, di mana daging mendapatkan panas secara tiba-tiba saat towing, dan penyusutan otot pada jaringan daging terjadi sangat cepat. Proses towing juga mempengaruhi susut massa atau yang disebut sebagai drip, yaitu merupakan cairan yang mengandung bahan-bahan mineral seperti vitamin, kandungan gizi, protein yang larut bersama air saat proses towing. Hal ini terjadi karena jaringan otot kehilangan kekuatan untuk mengikat air karena proses yang dilakukan. Dari data dapat dilihat bahwa perlakuan 1 menghasilkan drip lebih banyak karena proses towing mencairkan air lebih maksimal, dan kualitas yang terbaik adalah pada perlakuan 3, yaitu kandungan dripnya hanya 30,3%. Karena juga dipengaruhi oleh proses towing, di mana proses towing dapat merusak pigmen warna merah pada daging, yaitu pigmen myoglobin. Dari data dapat dilihat bahwa kerusakan tertinggi pigmen terjadi pada P4, di mana berwarna merah pucat. Hal ini terjadi karena adanya proses panas yang dapat merusak pigmen tersebut. Dan warna terbaik yaitu warna segar dihasilkan oleh perlakuan 1 dan 2 yang mendekati warna pada daging kontrol. Proses towing juga berpengaruh terhadap besar dan laju pH. Karena terjadinya denaturasi protein yang dapat membuat kerusakan pada protein daging, sehingga membuat daya ikat pada daging menurun. Ketika terjadi denaturasi protein, dapat dilihat dari air yang keluar bersama towing yang disebut drip loss. Dari data yang dapat diperoleh dari metode towing yang memiliki daya ikat air paling tinggi hingga terendah adalah yang pertama adalah dengan udara ruang, yaitu pada perlakuan 2 dengan persentase 10,43%. Selanjutnya dengan udara dingin, yaitu pada perlakuan 1 dengan persentase 10,13%. Selanjutnya adalah dengan air hangat, yaitu pada perlakuan 4, yaitu pada persentase 8,08%. Kemudian yang paling rendah adalah dengan metode air normal pada perlakuan 3 dengan persentase 7,99%. Di mana berdasarkan data ini, perlakuan yang memberikan kualitas terbaik adalah dengan udara ruang, yaitu pada perlakuan 2 dengan persentase 10,43%. Dan yang memberikan nilai jauh dari kontrol dengan kualitas yang menurun adalah dengan air normal pada perlakuan 3, yaitu dengan persentase 7,99%. Keumpuran tidak dapat dikatakan mengalami perubahan saat proses towing dilaksanakan. Faktor lain seperti umur, jenis kelamin, lokasi otot, ataupun jenis sapi lebih mempengaruhi. Melihat dari hasil percobaan, tidak terlihat bahwa adanya pola kenaikan atau penurunan pada faktor keumpuran pada daging sapi. Proses towing juga berpengaruh terhadap pH, karena dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu towing, maka pH akan semakin meningkat, dan juga pH berpengaruh pada kualitas daging. Selain itu, tinggi atau rendahnya pH suatu daging ditentukan oleh kadar air yang terdapat di dalam daging tersebut. Jika kandungan airnya tinggi, otomatis proses metabolisme di dalam daging juga akan meningkat, sehingga menyebabkan pH dari daging juga ikut meningkat.
Begitu juga sebaliknya, hal ini berbeda dengan suhu thawing. Suhu thawing yang semakin tinggi tidak akan selalu diikuti oleh kenaikan pH. Pada percobaan ini, perlakuan 4 dapat menjaga pH-nya lebih mendekati nilai kontrol. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode thawing yang akan mempengaruhi karakteristik kimia untuk menjawab rumusan masalah 3. Proses thawing juga berpengaruh terhadap kadar air. Karena dalam proses thawing, kadar air dapat menurun disebabkan oleh terjadinya degradasi protein miofibril, yaitu aktin dan miosin, sehingga air tidak dapat mengikat air dan melemahkan sistem ikatan hidrogen dan menghasilkan disintegrasi struktur 3 dimensi protein. Akibatnya terjadi penggabungan protein. Dari data yang dapat dilihat bahwa daging pada perlakuan 2 ditaruh di ruang terbuka dengan perlakuan suhu sekitar 27 derajat Celcius memiliki kadar air paling rendah sebesar 68,61%, sedangkan daging pada perlakuan 4 dengan suhu air hangat sekitar 30-40 derajat Celcius memiliki kadar air paling tinggi sebesar 74,26%. Berdasarkan data tersebut, hal ini bisa terjadi diduga karena pengikatan air oleh protein pengikat, khususnya miosin, selama pengikatan suhu thawing. Proses thawing juga berpengaruh terhadap kadar abu, karena tingginya suhu thawing tidak akan selalu diikuti dengan besarnya kadar abu. Dari data dapat dilihat kadar abu terendah didapat pada perlakuan thawing pada suhu ruang, yaitu sebesar 27 derajat Celcius, mendapatkan kadar abu sebesar 1,5%, sedangkan kadar abu tertinggi didapat pada perlakuan thawing pada suhu air normal, yaitu sebesar 1,76%. Dari data tersebut, kadar abu pada perlakuan 3 sangat mendekati nilai kontrol abu. Hal ini menunjukkan bahwa kadar abu pada perlakuan 3 memiliki kualitas tertinggi. Kadar protein dapat dikatakan mengalami penurunan saat proses thawing dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan protein akan keluar dikarenakan sabut otot yang mengerut. Dari penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa suhu mempengaruhi proses thawing dan juga kadar protein yang mengalami penurunan. Hal tersebut karena suhu yang tinggi lebih cepat merusak jaringan otot dan juga akan mengurangi kadar protein. Kadar lemak dapat dikatakan tidak mengalami perubahan signifikan setelah proses thawing dilaksanakan. Perubahan terjadi pada daging sapi diduga karena pengaruh air sebagai pembantu proses thawing. Hal tersebut diduga karena pada saat pencairan daging beku, lemak daging mengalami oksidasi. Daging juga mengeluarkan eksudat yang mengandung lemak akibat adanya air tersebut. Akan dibahas mengenai perbandingan metode thawing yang akan mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia untuk menjawab rumusan masalah 4. Indikator-indikator yang kita dapatkan berdasarkan kajian teori dan metode penelitian dilakukan penilaian 1-5, di mana nilai 5 adalah perlakuan yang memberikan kualitas terbaik dan mendekati kontrol. Nah, dari data dapat dilihat bahwa perlakuan 3 adalah perlakuan yang memberikan nilai 33 dari 48, di mana ini adalah perlakuan yang memberikan kualitas paling baik. Hal ini terjadi karena pada perlakuan 3 kualitasnya masih terjaga, yaitu dilakukan proses thawing pada air bersuhu normal, dan pada proses ini tidak adanya pengaruh heat shock atau yang memberikan panas secara tiba-tiba pada daging, dan juga waktu thawing juga tidak terlalu lama sehingga kualitasnya masih dapat dijaga. Nah, tapi konsumen tetap diberi kebebasan apabila ingin mendapatkan manfaat dari indikator tertentu untuk memilih metode thawing yang terbaik. Namun menurut penelitian ini, dari semua indikator yang diteliti, P3 adalah yang terbaik. Kesimpulan untuk rumusan masalah pertama adalah thawing atau penyegaran kembali daging sapi dapat dilakukan dengan meletakkan daging beku di lemari pendingin atau refrigerasi. Meletakkan daging beku pada suhu ruang, meletakkan daging beku pada wadah berisi air bersuhu normal, maupun meletakkan daging beku dengan wadah berisi air hangat. Selanjutnya, untuk merumuskan masalah kedua adalah karakteristik fisik yang dipengaruhi oleh proses thawing daging sapi beku, meliputi penyusutan,
susut berat, susut volume, susut masak atau drip loss, warna, daya ikat air, keempukan, pH, serta waktu. Kesimpulan dari pernyataan ketiga adalah karakteristik kimia yang dipengaruhi oleh proses thawing pada daging sapi beku meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Kesimpulan terakhir dari rumusan masalah keempat adalah masing-masing metode thawing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan memiliki pengaruh juga terhadap karakteristik maupun kimia. Opsi metode bisa dipilih oleh konsumen. Namun, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada indikator-indikator fisik dan kimia, metode thawing dengan air bersuhu normal sekitar 25 derajat Celcius atau dikenal sebagai P3 memberikan daging sapi yang kualitasnya terjaga dan lebih baik dibanding metode lainnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca agar dalam melakukan thawing terhadap daging sapi yang telah dibekukan, sebaiknya menggunakan metode dengan merendam daging sapi beku pada air bersuhu normal, yaitu 25 derajat Celcius. Karena metode tersebut merupakan metode thawing terbaik yang dapat dilakukan dalam memberikan kualitas dan karakteristik yang baik pada daging sapi jika dibandingkan dengan menggunakan ketiga metode lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan penelitian serta data-data sekunder berupa hasil penelitian. Pada bagian ini, dapat dilihat perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan persentase susut berat dan volume sebagai data primer penelitian. Ini adalah foto-foto penelitian dan eksperimen yang dilakukan untuk perhitungan susut yang terjadi. Jadi demikianlah presentasi makalah kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.